Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami cintai, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kitab hadis dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, pagi ini kita akan khataman kitab hadis tebal ya, sampai seluruhnya itu adalah 2198 hadis. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan berkah dari ilmu muallifnya dan mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki hadis 2195. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati, sesungguhnya kedudukan yang paling rendah salah seorang di antaramu dari surga adalah an yaqula lahu tamanna fatamanna wa tamanna fa yaqul hal tamannaita. Nah, jadi ini kali baca mengatakan ya, yaitu di surga adalah ketika dikatakan kepadanya berangan-anganlah atau berangan-angankah, maka ia pun berangan-angan dan terus berangan-angan. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau telah selesai berangan-angan? Ia menjawab ya. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya bagimu apa yang telah engkau angan-angankan dan yang semisal dengannya bersamanya. Jadi ahli surga itu diperintahkan, coba kamu ingin apa? Apa yang kamu angankan? Apa yang kamu cita-citakan? Apa yang kamu inginkan? Ya. Fayatamanna, maka orang itu berangan-angan setinggi mungkin, ya, berencana, ya. Kemudian dia juga meletakkan daftar-daftar keinginannya dalam hatinya. Fayatamanna, terus-menerus, saudara. Keinginan manusia kan nggak terbatas. Fayaqulu lahu, dikatakan padanya, hal tamannaita, apa sudah cukup angan-anganmu, cita-citamu semua sudah tersakup semua? Fayaqulu na'am, iya. Fayaqulu, maka dikatakan padanya, fa innaka laka ma tamannaita wa mithlahu ma'hu, maka sekarang tersedia untukmu segala apa yang kamu inginkan, segala apa yang kamu cita-citakan dan yang semisal itu. Bayangkan bersama sekalian, dari hadis ini kita merasakan karunia di surga loh, gak ada batasnya loh. Nah, sekarang kita punya berapa juta keinginan di dunia ini, berapa yang bisa tercapai? Ingin punya mobil mewah nggak semua? Ingin kan? Tercapai nggak? Ingin punya rumah besar, enggak tercapai. Di sana semuanya. Dari jutaan keinginan di dunia ini hanya 2-3 gelintir.
Nah, inilah perbedaan kehidupan kita sekarang dengan kehidupan di surga. Ya, jadi luar biasa teman-teman. Ya, maka wadkhilnal jannata ma'al abror, ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, selain daripada angan-angan kita, keinginan kita tadi, ditambah lagi wa mislahu ma'ah, yang serupa dengan itulah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ini pertama hadis ini. Ya Bapak ya, bayangkan itu keinginan yang begitu banyak. Hadis berikutnya 2196. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman li ahli jannati, kepada ahli surga, dikumpulkan oleh Allah. Ya ahli jannah, wahai penghuni surga, wahai ahli surga, fa yaquluna labbaik rabbana wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu Rabbana, Tuhan kami, wa sa'daika, dan maha sempurna engkau. Ini orang Arab gitu kalau dipanggil. Ya Farid, labbaik, ya, wa sa'daik, labbaik ya Abi wa sa'daik. Misalnya seorang sahabat Nabi dipanggil oleh Nabi, ya Ali, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Gitu ya kalimat-kalimat. Aku penuhi panggilanmu, artinya aku siap. Wa sa'daik, dan betapa berbahagianya engkau. Ya, gitu. Betapa mulianya engkau. Itu kalimat yang biasa digunakan oleh orang Arab. Wal khairu fi yadaik, dan kebajikan ada di antara kedua tanganmu. Fa yaqulu, dan ditanya lagi pada kalian, hal raditum, apakah kamu merasa puas di surga ini? Ya, apakah kamu merasa bahagia, merasa puas dengan tinggal di surga ini? Fa yaquluna, mereka semua menjawab, wa ma lana la narda ya rabbana, bagaimana kami tidak merasa puas wahai Tuhan kami. Ya. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sedangkan Kau telah memberikan kepada kami karunia yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun selain, ya, min khalqika, selain dari dirimu. Bagaimana kami enggak puas ya Allah, Kau telah berikan kepada aku segala hal yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, setelah mereka menyatakan puas pada zaman sekalian, Allah bertanya lagi pada mereka, ala u'tikum afdhala min zalik, maukah aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih indah dari surga ini, yang lebih utama, yang lebih agung, yang lebih mulia? Pada zaman sekalian tadi udah dibayangkan semua keinginan sudah. Sekarang ditanya lagi oleh Allah, maukah aku berikan kepada kami lebih mulia lagi dari itu, dari surga, lebih agung, ya, pada zamannya. Ya, mereka semua diam. Menurut sebagian riwayat yang lain ditanya lagi mereka, maukah aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih agung dari surga ini? Ya, gak ada yang berani jawab. Tanya lagi. Setelah 3 kali, ya, yang tadinya menunduk semua ahli surga itu, ada yang mengangkat wajahnya, ya, kemudian dia bertanya pada Allah, wa ayyu syai'in afdalu min zalik, ya Rabb, apalagi yang lebih mulia dari surga ini? Gak terbayang pada kami sesuatu yang lebih indah, gak terbetik dalam
benak kami sesuatu yang lebih mulia dari surga ini. Mana lagi coba Bapak bayangkan. Yang lebih indah dari surga itu mana lagi? Gak terbayang oleh mereka. Fayaqulu, maka Allah menjawab, ukhillu alaikum ridwani. Sekarang aku limpahkan pada kamu sekalian keriduanku, ya. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Ini lebih mulia dari surga, Bapak. Uhillu alaikum ridwan. Masya Allah, ini yang paling agung. Fala askhatu alaikum. Askhatu sahadah, ya. Masya Allah. Uhillu alaikum ridwani. Aku limpahkan pada kamu sekalian keriduanku yang sangat agung. Ridwan. Ya. Fala askhatu alaikum. Maka aku tidak akan marah, murka padamu ba'dahu abada. Setelah itu selama-lamanya. Inilah para jamaah sekalian, karunia yang lebih agung dari surga. Maka ibadah-ibadah kita, amal soleh kita sesuai dengan tingkatan ilmu kita, Bapak, menuju ke sana sekarang. Nggak lagi pada keinginan duniawi, ya, nggak ingin naik pangkat lagi, nggak ingin dagangannya laris, nggak ingin kedudukan, nggak ingin duniawi. Ini tingkatan keagamaan kita di situ, Pak. Kan kelihatan, Pak. Ada orang yang tingkatan agamanya saya sebutkan kemarin itu kan dengan buah kelapa, ya. Yang di luarnya itu sabutnya. Ada orang yang agamanya bertataran di sabut itu. Itu biasanya apa dia? Merasa paling benar, merasa paling mulia, merasa paling baik, ya, menghina orang lain. Tataran sabut. Ini paling banyak kita di situ, Pak, agamanya. Mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, ya. Masuk lagi sampai ke batoknya, udah mulai dia mengoreksi diri. Masuk lagi sampai kopranya, lebih selektif lagi dia menjaga dirinya. Masuk ke dalam minyak. Nah, ini sudah tingkatan minyak. Jadi kita perbaiki niat kita, Pak. Sholat tahajud, sholat duha, sholat ini puasa sunnah. Tujuannya supaya dagangannya laris. Padahal dagangannya cuma gorengan singkong. Ya kan? Ya, kecil banget gitu tujuannya gitu loh. Jangan. Maka di Quran pada zaman keriduan dan ampunan Allah itu disebutkan sebelum jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, baru surga. Maka dalam doa iftitah kita selalu ucapkan dalam salat kita kan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil, itu apa, jangan dilupakan itu ya. Lihat Bapak sekalian, ini ikrar kita ya waktu kita awal sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, milik Allah, rabbil alamin. Masya Allah, luar biasa ini. Sholatku, ibadahku, amal solehku, bahkan kehidupanku, matiku, itu tingkat yang tertinggi Bapak. Nah dengan kita ngaji ini, khataman ini, mulailah kita ke situ tujuannya. Jangan lagi masalah duniawi. Nah Bapak, untuk orang seusia saya aja Pak, itu kemewahan-kemewahan itu udah nggak ada artinya, benar? Ya. Waktu muda kita ingin, wah, nggak ada itu. Ya. Semua sirna kehidupan dunia ini. Apa yang nggak sirna Bapak? Orang usaha setengah mati. Saya melakukan jalan yang tidak halal, meraih uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram, padahal itu akan membelenggu dirinya. Ini yang harus kita kembangkan. Ya. Ya, kalimat terakhir firman Allah. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka aku tidak akan lagi murka kepadamu setelah itu untuk selama-lamanya sampai akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kuat sekali hadisnya Pak ya. Hadis berikutnya, wa an Jarir ibni Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, menginformasikan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazara ilal qamari lailatul badri, kemudian beliau melihat kepada bulan purnama ya, bulan dalam malam ya, disebutkan malam Lailatul Badar, artinya bulan purnama, tanggal 15 ya. Itu tanggal 14. Wa qala, dan kemudian Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum, sehingga kamu sekalian akan melihat Tuhanmu, ayanan kama tarawna hadzal qamar. Jelas sekali kata Nabi, sebagaimana engkau melihat purnama itu. La tudamuna fi ru'yatihi, kamu tidak pernah ya, kamu tidak pernah melihatnya, melihat bulan ini, kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk melihatnya. La tudamuna fi ru'yatihi, jadi seperti kita melihat bulan purnama yang enggak ada apa namanya, enggak ada awan, enggak ada mendung ya, jelas. Itulah perjumpaan kita yang paling berbahagia di akhirat. Ira rabbiha nazirah, dari Quran. Kepada Tuhannya mereka menyaksikan, melihat. Nah, dijelaskan oleh hadis ini seperti ya, kata Nabi, kamu memandang
bulan purnama dengan tidak ada awan, tidak tertahan oleh mendung. Jelas. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, Nabi katakan lis-shaimi farhatani. Bagi seorang yang melaksanakan siam atau puasa itu ada dua kebahagiaan yang sangat agung. Farhatun inda fitratihi, kebahagiaan ketika dia berbuka. Itu kebahagiaan yang nikmat, makanan yang paling nikmat ketika kita berpuasa. Ya. Makan makanan di pesta enggak senikmat itu karena kita kenyang. Itu menahan lapar dari subuh sampai maghrib, enggak makan, enggak minum, kemudian karena itu ketika saya mengislamkan suami istri ya orang Prancis, aneh dia masuk Islam. Dia laksanakan puasa dulu, ikuti puasa. Istrinya sudah puasa 3 tahun. Ramadan. Suaminya baru 2 tahun. Akhirnya dia masuk Islam. Saya Islamkan, apa dia cerita? Pak Zaki katanya, selama hidup saya baru merasakan nikmatnya makan dan minum ketika saya buka puasa yang pertama kali. Bayangkan tuh, orang Perancis kapan lapar Pak? Ya, kapan dia lapar? Nggak pernah kan? Sekarang dia katakan paling selama umur saya dia sih. Itu pengakuan ya orang Perancis. Itulah kebahagiaan. Yang pertama orang puasa itu ketika dia berbuka, kata Nabi. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika dia jumpa dengan Tuhannya ini. Itu faedahnya puasa. Demikian agungnya ibadah puasa Bapak-bapak, ibu-ibu, maka jangan kita puasanya hanya Ramadan tok, jangan. Saya ya, lakukanlah ibadah puasa sunnah supaya enggak hilang. Maka Nabi syariatkan Bapak. Ya. Syariatkan ke Nabi. Hari Senin dan Kamis ditambah 3 hari setiap bulan. Boleh. Ya ayyamul bid, boleh juga hari-hari biasa. Boleh 3 hari. Senin, Kamis, 1 minggu berarti berapa kali itu? 8 ya? Ditambah 3 hari, 11. Minimal itu. Ya. Begitu bulan Syawal, tambah 6 lagi. Bayangkan apa? 11 tambah 6 berapa? Bulan Syawal. Di bulan Zulhijjah puasa 9 hari. Ya. Jangan cuma 1 hari, 9 hari dari awal Zulhijjah. Wal fajri walayalin 'ashr, demi fajar dan demi hari 10 awal Zulhijjah. Sebulan Zulhijjah diberitakan kita beribadah sebaik-baik sampai masuk puasa Arafah. Bagi yang berhaji enggak puasa Arafah. Kita yang tidak berhaji puasa dari tanggal 1. Orang ribut Pak, bagaimana nih Arafahnya nih, kita ikut mana? Buat kesana kemari, berdebat. Ya orang lain udah dari tanggal 1 puasa. Ya, itu kadang-kadang kita ribut dulu. Diamalkan enggak, diperdebatkan iya. Jangan, agama amalkan. Orang ribut-ribut begini, yang lain sudah tanggal 1 udah berpuasa. Orang baru tahajud Pak. Ya. Dikirim semua tuh. Lalu WhatsApp teman-temannya kirim semua. Mari kita bertahajud. Sekarang sudah waktunya tahajud. Ya, yang lain juga sudah tahajud semua, ya. Kadang-kadang gitu orang baru itu begitu, ya.
mualaf mualaf dalam hal tahajud dia ya, kaget. Jadi bangun semua orang, ya orang sudah bangun semua kok, sudah biasa. Inilah para jamaah sekalian ya, banyak ini yang mualaf bukan di itu aja, di banyak hal lain ya. Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Tidak sulit untuk melihat. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya wa an Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila ahli surga masuk surga, yaqulullahu tabaraka taala, Allah berfirman pada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kamu menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan padamu? Ya. Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, ya. Bukankah engkau telah memutih wajah-wajahmu bersinar, putih bersinar, ya? Alam tudkhilnal jannata, tidakkah kau telah masukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, dan kau telah selamatkan kami dari api neraka. Wa yakshifu al hijab, maka terbukalah hijabnya, ya. Alam tubayyid wujuhana, ya, hijab terbuka, ya. Dan tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada memandang Rabb mereka. Ya. Alam tubayyid wujuhana, tidakkah telah menjadi bersinar wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannata, dan tidakkah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, ya. Fayakshiful hijab fama a'tu syai'an ahabba ilaihim min nazri Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih nikmat untuk mereka dari segala fasilitas surga itu, melebihi cintanya, keinginannya untuk melihat kepada Rabb, berjumpa dengan Allah tadi. Itu yang paling indah, yang paling agung. Jadi surga dengan sebutan itu, ya, sungainya mengalir dari susu, dari batu, itu masih cemen, itu masih kelas bawah. Yang paling tinggi adalah memandang wajah Rabb, memandang wajah Tuhan, itu paling tinggi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, sahih semuanya hadisnya. Kayak kalau pengajian nggak sembarangan Bapak, ya, kita berikan yang paling afdal. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu, kata firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan berbuat kebajikan, yahdihim rabbuhum, Allah menunjuki mereka, biimanihim, dengan iman mereka, tajri min tahtimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh nikmat. Sungai dari madu murni, sungai dari susu murni, sungai dari khamr, ya, sungai dari air putih. Itu di ayat lain, ya, begitu kita. Maka saling menafsirkan, ya, ayat dengan ayat, ya. Ya, fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh nikmat. Da'wahum, apa ucapan mereka? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, ya. Subhanakallahumma, maha suci engkau Allah, wa tahiyyatuhum fiha, dan penghormatan mereka, pada ucapan mereka, salamun, kalimat salam, kedamaian, kesejahteraan,
Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka atau pernyataan mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir itu Pak. Gak ada lagi ucapan yang lain. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasa bentuk doa ya Pak Basir ya. Doa Pak. Ini ucapan ahli surga sebenarnya. Ucapan dari ahli surga. Gak ada yang lebih indah kecuali dari kalimat alhamdulillah, segala puji milik Allah Tuhan seluruh sekalian. Al itu Pak, ini penting ini. Hamd itu kan puji. Lillahi rabbil alamin. Alhamd puji. Nah, al ini adalah definite artikel sama dengan the dalam bahasa Inggris. Artinya adalah lil istighraq kalau kita baca nahwu itu. Ini di belajar nahwu, lil istighraq. Semua artinya. Segala puji itu lillahi milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam, segala puji. Sudah pernah saya jelaskan puji ini. Di awal Al-Baqarah kita dulu Pak, Al-Fatihah ya, tafsir Al-Fatihah sudah jelaskan. Ada 4 puji. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal khudus, puji khudus alal qadim, puji kudus alal khudus. 4 macam, semua milik Allah. Kita mengucapkan terima kasih Pak kepada seorang yang ini, terima kasih milik Allah. Orang itu bisa membantu kita karena karunia Allah. Jadi jangan mengatakan, oh nggak usah terima kasih pada orang, terima kasih pada Allah. Itu nggak betul. Berterima kasih pada orang lain sama dengan berterima kasih pada Allah. Kadang-kadang ada teman-teman kita kan terlampau fanatik tapi bodoh gitu loh ya. Gak usah terima kasih pada seorang. Oh salah, disuruh oleh agama berterima kasih kok. Ya. Hakikatnya itu siapa tuh? Milik Allah juga. Anda dipuji, oh Anda sukses. Dapat gelar dokter dengan cum laude. Dipuji. Hakikatnya ini milik Allah karena si sukses itu karunia dari itu, supaya kita paham. Penting ya. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalimat yang paling agung. Masya Allah para jamaah sekalian, ini akhir dari kitab kita Pak, Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Bapak, saya baca riwayat hidup beliau Pak, dari murid-muridnya. Beliau itu gak pernah makan, hanya sekali makan malam hari, cuma sekali. Nah kayak kita sehari 3-4 kali ya. Ya, maka kitab beliau Pak ini menyebar ke seluruh dunia, dikaji di berbagai universitas, di berbagai pesantren, berbagai sekolah, termasuk kita ini alhamdulillah sampai khatam Bapak. Ya, lanjutan ayat dulu ya, saya lanjutin. Maka apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji milik Allah yang telah menunjukkan pada kami, menunjuki kami dengan petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah mungkin kami dapat petunjuk laula an hadanallah, sekiranya tidak ada petunjuk Allah. Ini pernyataan dari Imam An-Nawawi. Kemudian apa beliau berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad
Wahai Allah, berikanlah kesejahteraan keselamatan atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad termasuk keturunannya, ya. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana Engkau telah memberikan kehormatan kemuliaan pada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Ibrahim yang lahir dari Ismail, yang melahirkan bangsa Arab, yang lahir dari Ishak, yang melahirkan Bani Israel, orang-orang, ya, itu juga keluarga Ibrahim. Dua anaknya, Ismail melahirkan bangsa Arab, ya, Ishak melahirkan Bani Israel, Yahudi. Itu sebenarnya mereka nenek moyangnya satu, itu Ibrahim yang sekarang sering Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berikanlah keberkahan atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana Engkau telah berikan keberkahan pada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim termasuk keturunannya. Innaka hamidum majid, sungguh Engkau Tuhan yang maha, ya, terpuji dan maha agung. Qala muallifuhu Yahya An-Nawawi, dikatakan itu oleh muallifnya, pengarangnya, yakni Yahya An-Nawawi, wa fallallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Faraghtu minhu yaumal isnin, aku menyelesaikan kitab ini, kata beliau, yaumal isnin, hari Senin, Rabi' Asyara, 14 Syahri Ramadan, 14 bulan Ramadan, tanggal 14 Ramadan, Pak. Beliau menyelesaikan ini, Pak. Terakhir kali, ya, 14 Ramadan. Sanah sab'ina wa sitta mi'atin di Damsyik, di Damaskus, ya, pada tahun 670, Bapak. Berapa 600 berapa itu? (676) Hijriah, ya. Udah berapa tahun? Apa itu? Sekarang 14 sekian. Ya. Luar biasa Bapak, ulama-ulama kita dulu, Pak, menjaga literasi, yang menjaga warisan Nabi, ya. 14 Ramadan. Di mana dia ditulis? Di Damsyik, Damaskus. Suriah, sekarang negaranya Suriah, ya. Baik para jamaah sekalian, ada pertanyaan nggak sebelum saya doa untuk ini apa, khataman ini? Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Ini yang 2000 masalah kita kepercayaan Allah itu. Gimana pengembangan cahaya? Nah, kalau dengan Allah seperti cahaya itu kemana? Seperti kita melihat bulan purnama. Jadi kemudian ini lain-lainnya jadinya. Jelas nggak? Bulan purnama jelas nggak? Yang nggak ada itu, nggak ada awan, nggak ada mendung. Bagaimana rasanya? Ya nanti kita rasakan, nggak bisa diceritakan itu. Oleh akal kita, oleh pikiran kita, oleh lisan kita nggak bisa ceritakan. Baru nanti. Maaf Bapak, nikmatnya sehat Pak, nggak bisa kita ceritakan sebetulnya. Yang saya pernah saya ceritakan pada Bapak kemarin, saya makan pete itu dua bringkil ya, bakar kemudian pakai sambal kacang. Oh nikmat. Rupanya pete itu pete sangat tua Pak.
Ya, pulen dimakannya enak. Tapi rupanya itu maaf, serbuknya itu bertebaran. Ya. Sehingga mengganggu jalannya air seni, sakit saya Pak. Dari pagi, dari jam 7 pagi. Tidur salah, duduk salah, jalan salah, jengking salah. Sampai sore. Di rumah sini. Di rumah sini nih. Maghrib saya harus ceramah di hutan kayu. Jam 5:30 datang teman saya namanya Muhammad Husni, Kiai Muhammad Husni. 5:30 nggak ada janji, datang. Saya bilang alhamdulillah kamu ini datang sini nih ganti saya. Yang jemput datang. Saya masih sakit. Begitu mendengar azan dari sini nih, dari dalam sonif, azan Isya, loh, hilang sakitnya Pak. Itu maaf Pak, nikmatnya nggak bisa saya ceritakan. Saking nikmatnya, sehat setelah sakit itu. Ya itu, kira-kira begitulah ya. Ada lagi? Ya Pak ini. Biasanya kita tuh sering berdoa meminta dari masuk ke surga. Sering namanya kita. Ya. Nah, namun demikian sebenarnya Allah sendiri menawarkan ada yang lebih baik. Ya. Adalah keridhaan kita. Karena gimana kalau kita berdoa lebih baik minta keridhaan Allah aja, otomatis kita masuk surga gitu. Ya. Boleh itu, tapi yang itu juga boleh. Tadi ya minta ini ya, wa adkhilnal jannah boleh. Tapi tetap arahannya nanti kita menuju itu. Kalau dapat ridwan Allah, apa yang nggak dapat? Ya, jadi boleh itu. Jadi makanya nanti tingkatan keagamaan kita gitu Pak. Ya, bertingkat-tingkat. Ya, ada yang masih tadi yang tahajudnya supaya dagangannya laris masih ada, nggak apa-apa, jalan terus. Nanti dia akan berpindah, lebih meningkat. Nah, ini perlunya kita ta'lim Bapak, belajar, ya, meningkat terus agamaan kita. Awal-awal kita, maaf Pak, saya waktu awal-awal puasa ada orang makan ngamuk Pak, ya, bodoh aja sih, anak kecil makan kita ngamuk, asal. Awal puasa baru lasa kesini mau ada orang makan, ya, mau ada orang minum, mau ada orang pesta, nggak ada. Itu tingkatan. Silakan Pak. Nanti supaya kita bisa melihat Allah, apakah mata kita yang kotor melihat macam-macam ini kayak kemudian diganti maru atau bagaimana? Dengan penglihatan yang sangat agung, karunia oleh Allah, bukan penglihatan fisik begini ya, bukan. Penglihatan yang sangat agung. Ya, para jamaah sekalian. Kalau mata fisik ini terbatas Pak. Pendengaran kita terbatas Bapak. Dalam frekuensi sekian, ya. Di atas itu nggak bisa kedengaran, di bawah itu nggak bisa kedengaran. Mata juga begitu, tapi di sana kita diberikan ya pandangan mata yang sangat di akhirat, sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Nanti nggak bisa dijelaskan. Ya, hanya Nabi kasih gambaran saja. Tuh seperti Anda melihat bulan purnama, gitu. Bagaimana nikmatnya? Nggak bisa diceritakan saja. Nanti kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat. Kita akhiri dengan membaca doa ya untuk khataman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اغفر لي الإمام النووي ومشايخه ومدرسه ولمن تعلم كتابه ولجميع المسلمين والمسلمات ولمؤسس هذا المسجid al-musallin walimuallimi hadzal masjid untuk guru-guru yang mengajar di al-musallin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.